Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami sesuatu keadaan yang tidak kita inginkan. Dan itu datang tanpa kita rencanakan, tanpa kita perhitungkan, dan tanpa kita harapkan. Tetapi keadaan yang selama ini tidak kita inginkan itu justru datang di dalam kehidupan kita, dan kita sulit untuk memprediksi, apalagi menyikapi serta menerima keadaan tersebut. Kadang kita terpuruk dengan tiba-tiba, kadang kita sedih dengan tiba-tiba, kadang kita terjatuh dengan tiba-tiba, kadang kita merugi dengan tiba-tiba, kadang kita mengalami sakit atau mengalami suatu musibah yang tiba-tiba. Sedangkan kita selalu berusaha, beribadah, berdoa, memohon kepada Allah agar kita selalu di dalam kondisi dan keadaan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Seakan-akan segala harapan, segala ibadah, segala usaha, segala doa kita untuk tidak di dalam kondisi atau untuk tidak mengalami sebuah kondisi atau sebuah musibah yang mendatangkan kerugian bagi kita, mendatangkan penyakit bagi kita. Namun kenyataan di dalam kehidupan kita menjadi begitu berbeda. Seakan-akan segala ibadah, perbuatan, perjuangan, dan doa kita agar kita terhindar dari sesuatu yang merugikan kita, suatu keadaan yang membuat kita tersakiti dan sakit, dari suatu musibah di dalam kehidupan kita, ternyata justru kita semakin dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan, yang kita tidak siap untuk menerima keadaan tersebut. Selain kita memperbanyak ibadah, melakukan zikir, kholwat, suluk, suwung, meditasi, dan teknik-teknik kesadaran yang lainnya, tentunya agar kita semakin terhindar dari keadaan yang menyulitkan kita, yang membuat kita rugi, yang membuat kita bangkrut, yang membuat kita berada di dalam satu masalah adalah kita sering sekali menyakiti kekasih daripada Tuhan. Kita seringkali berkata menghina, membuli, menjatuhkan. Kita seringkali sikap kita, perbuatan kita, sadar atau tidak sadar, telah menyakiti, melukai hati seseorang, jiwa seseorang. Inilah yang menjadikan diri kita berada di dalam suasana yang tidak mengenakan kita di dalam kehidupan ini. Dan suasana yang tidak enak itu, bala itu, musibah itu, tidak bisa kita hindari dengan doa, dengan harapan, dengan memperbanyak ibadah, dan lain sebagainya, kecuali kita mampu mengetahui pokok permasalahannya, lalu kita memperbaikinya. Ketahuilah bahwa setiap manusia ini, setiap keberadaan ini adalah kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu menyakiti fisik seseorang, apabila seseorang itu menyakiti tubuh seseorang, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Nabi Adam alaihi salam. Begitu juga apabila seseorang itu telah menyakiti hati,
menyakiti jiwa seseorang, pada hakikatnya dia telah menyakiti hati dan jiwa daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya setiap batang tubuh itu adalah satu. Setiap batang tubuh itu adalah satu, yang asal usulnya adalah dari batang tubuh daripada Nabi Adam alaihi salam. Sehingga Nabi Adam alaihi salam ini dikatakan, disebut, diakui sebagai bapak dari segala batang tubuh. Sehingga apabila kita menyakiti batang tubuh seseorang, fisik seseorang, maka sesungguhnya kita telah menyakiti Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam adalah kekasih daripada Allah, maka pada hakikatnya kita telah menyakiti kekasih Allah. Apabila batang tubuh seseorang ini kita sakiti, dan pada hakikatnya kita sedang menyakiti Nabi Adam alaihi salam, maka Allah akan murka kepada diri kita. Maka Allah akan murka kepada seseorang tersebut, sehingga Allah timpakan rasa sakit kepada seseorang yang telah menyakiti Nabi Adam. Dan rasa sakit itu berupa bermacam-macam penyakit yang bersarang di dalam tubuh seseorang tersebut. Inilah salah satu kesalahan kita yang tanpa kita sadari. Mungkin kita telah melukai, menyakiti tubuh seseorang, dan kita belum sempat meminta maaf. Maka Allah akan timpakan rasa sakit berupa penyakit di dalam tubuh kita yang sama kadarnya dengan apa yang telah kita timpakan kepada orang lain. Dan penyakit yang muncul dari sebuah hukuman dari Allah karena diri kita telah menyakiti orang lain, karena diri kita telah menyakiti tubuh orang lain, ini tidak bisa sembuh hanya dengan perawatan dokter, hanya dengan minum obat, hanya dengan pengobatan alternatif termasuk meditasi di dalamnya. Kita bisa sembuh apabila kita telah meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti tubuhnya. Begitu juga tentang penyakit yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam hati kita. Penyakit yang ada di dalam kejiwaan kita, yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam hati kita, itu sangat erat hubungannya dengan balasan daripada Allah. Dikala di saat diri kita itu telah menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain, menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, membicarakan keburukan orang lain, dan lain sebagainya. Meskipun orang tersebut tidak mendengarnya, meskipun orang tersebut tidak mengetahuinya, tetapi ketahuilah bahwa barang siapa yang menyakiti setiap hati manusia, maka yang tahu, yang terlebih dahulu merasakan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menyakiti hati orang lain, maka yang sakit, yang merasakan sakitnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap hati manusia, setiap jiwa manusia itu selalu didoakan, itu selalu dirindukan, itu selalu di dalam penjagaan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini
disebut sebagai Bapa daripada segala ruh, dari segala jiwa, dari segala hati. Apabila kita menyakiti hati seseorang, jiwa seseorang, maka sesungguhnya kita telah menyakiti anak-anak daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan anak-anak ini berada di dalam penjagaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan sebab kita telah melakukan banyak ritual, kita telah melakukan banyak metode, kita telah melakukan banyak zikir, banyak sholawat, banyak ibadah sunnah yang lainnya, untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit yang ada di dalamnya, untuk membersihkan pikiran kita, akal kita, nafsu kita, jiwa kita dari sesuatu yang mengotorinya, dari segala penyakit yang ada di dalamnya. Namun kita belum pernah melihat hasilnya untuk membersihkan, mensucikan hati kita, pikiran kita, nafsu kita. Hal itu terjadi karena perkataan kita masih banyak menyinggung orang lain, perbuatan kita masih banyak menyakiti orang lain, yang semuanya itu tanpa kita sadari. Maka agar kita terhindar dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita, agar kita mampu mensucikan hati kita, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam pikiran kita, maka sebaiknya marilah kita menjaga diri kita agar tidak menyakiti tubuh orang lain, agar tidak menyakiti fisik orang lain, terlebih lagi kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Karena segala sesuatu ini yang kita lakukan semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Apabila kita menyakiti fisik orang lain, maka Allah timpakan, Allah hukum kita dengan segala penyakit yang bersarang di dalam tubuh kita. Apabila kita menyakiti hati orang lain, maka Allah hukum kita, hati kita dipenuhi dengan segala penyakit, pikiran kita akan dipenuhi segala penyakit, dan jiwa kita akan dipenuhi dengan segala penyakit. Dan tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut, baik yang di fisik kita maupun yang di hati dan jiwa kita, kecuali kita bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada yang bersangkutan, yaitu orang-orang yang telah kita sakiti, baik fisik maupun hati serta perasaannya. Untuk itu, marilah kita tumbuh kembangkan cinta kasih di dalam kehidupan kita, lebih sering memberi maaf, lebih sering meminta maaf, lebih sering meminta ridho, meminta doa kepada siapapun, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, agar diri kita terhindar dari penyakit yang dikaruniakan di dalam fisik kita, yang diberikan di dalam hati kita, karena kelalaian kita, karena kita telah menyakiti mereka secara fisik maupun menyakiti mereka dengan ketersinggungan hati mereka dari segala perbuatan, dari segala tindak tanduk, perilaku, dan ucapan kita. Inilah salah satu obat yang mujarab untuk menyembuhkan sakit fisik kita dan penyakit yang ada di dalam jiwa dan hati kita. Ingat, tubuh ini berhubungan dengan Nabi Adam dan hati ini berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menyakiti fisik, sesungguhnya kita telah menyakiti tubuh daripada Nabi Adam alaihi salam, dan apabila kita menyakiti hati seseorang, maka kita telah menyakiti hati junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian.
Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.